Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku saja yang soleh dan solehah? Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan kegiatan manusia terhadap ekosistem bersama Ustazah Listi. Yuk kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tahukah kamu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Dalam satu jaring-jaring makanan terdapat lebih dari satu rantai makanan. Dalam jaring-jaring makanan terlihat jelas hubungan ketergantungan hewan dan tumbuhan. Jika sesuatu perubahan terjadi pada suatu ekosistem, maka akan berpengaruh pula pada rantai makanan. Yuk kita perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Bisa kita lihat ya, dalam satu jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan, yaitu di mana satu produsen bisa dimakan oleh beberapa konsumen. Nah, bagaimana kalau misalnya si produsen atau salah satu dari konsumen tidak ada? Maka akan terjadi kekacauan pada ekosistem. Yuk, kita simak penjelasannya. Faktor penyebab perubahan ekosistem itu ada dua, yaitu faktor alami, yaitu karena peristiwa alam, dan faktor manusia, atau penyebabnya adalah manusia. Faktor alam itu seperti gunung meletus, longsor, banjir, dan sebagainya. Kalau faktor manusia itu ada penebangan, pembakaran hutan, pemburuan liar, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah penebangan pohon. Penebangan pohon dapat merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Hewan-hewan di hutan pun akan kehilangan tempat tinggal, sehingga akan memutuskan rantai makanan. Yang kedua adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan dengan sengaja akan menyebabkan terbunuhnya berbagai jenis spesies di hutan yang berperan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Hewan bukan hanya akan kehilangan tempat tinggal, tapi juga mereka akan kehilangan makanannya, sehingga akan memutuskan rantai makanan. Yang ketiga adalah perburuan liar. Perburuan liar akan menyebabkan terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan,
serta punahnya beberapa jenis satwa yang menduduki tingkat atas rantai makanan. Selanjutnya adalah penggunaan pestisida berlebihan. Ini akan menyebabkan rusaknya tanah sebagai sumber makanan dan membunuh hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Penggunaan pestisida ini juga akan menyebabkan pertumbuhan semakin banyaknya eceng gondok di daerah persawahan. Selanjutnya adalah membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal di dalamnya. Misalnya, apabila limbah tersebut dibuang ke dalam air, maka akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalam air. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan melestarikan bumi. Nah, anak-anak ustazah, yuk sekarang kita jawab soal latihannya. Demikian pembelajaran yang bisa ustazah sampaikan. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.